Saudara, usai ditetapkan sebagai tersangka atas kepemilikan senjata api dan undang-undang lalu lintas, pengemudi mobil ugal-ugalan di Jalan Gunung Sahari kini ditahan di Polres Metro Jakarta Pusat. Setelah penyidikan mendalam soal temuan 2 bilah senjata tajam dan sepucuk senjata api mainan, pengemudi mobil ugal-ugalan yang melawan arah di Jalan Gunung Sahari, Jakarta resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kepemilikan senjata tajam. Tersangka juga terbukti menggunakan plat nomor palsu dan dikenakan pasal undang-undang lalu lintas. Ia sengaja mengendarai mobil yang membahayakan orang lain dan menyebabkan korban luka. Jadi seorang pengemudi sudah ditetapkan tersangka atas kepemilikan senjata tajam, termasuk identitas dari plat nomor tanda kendaraan bermotornya juga tidak bisa dilengkapi dan secara palsu memalsukan data. Ini dalam penanganan Polres Metro Jakarta Pusat. Nah, dan sekarang terkait tentang pelaku tersebut sedang dalam penanganan proses di Polres Metro Jakarta Pusat. Sudah dilakukan penahanan oleh Polres Metro Jakarta Pusat. Karena saya nggak punya SIM sama nggak bawa STNK. Jadinya saya takut sama polisi. Takutnya ditilang, lawan arah apa? Lawan arah udah nggak bisa berhenti. Terus panik banget. Takut karena tidak punya SIM dan tak bawa STNK. Alasan inilah yang disampaikan Hafiz Mahendra, pengemudi ugal-ugalan di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, usai diamankan polisi. Namun usai mobil pengemudi digeledah, polisi temukan 2 bilah senjata tajam, sepucuk senjata api mainan, dan 4 pasang plat nomor kendaraan. Pengemudi juga mempunyai 2 kartu identitas berbeda. Hal inilah yang membuat janggal. Apakah alibi takut tak punya SIM dan tak bawa STNK membuat pengemudi jadi panik dan menyetir ugal-ugalan? Kita lihat itu karena beralasan hanya takut karena tidak punya SIM. Rasanya selama ini kita juga banyak menangani pelanggar-pelanggar yang karena memang tidak punya SIM. Ya, apakah ini ada yang menduga jangan-jangan ini mobil dari hasil curian? Nah, ini yang kami terus dalami. Sementara dari hasil cek fisik nomor rangka dan nomor mesinnya itu sangat tidak identik dengan TNKB yang terpasang. Mantan Kabar Reskrim Polri Susno Duaji menduga pengemudi ini bukan takut karena tak bawa SIM dan STNK, melainkan panik karena kendaraan yang dibawa merupakan hasil curian. Nah, kalau palsu dan dia katakan tidak bawa STNK, jangan-jangan ya kendaraan juga adalah hasil kejahatan, kendaraan curian. Kan dari datanya bisa diungkap gitu, apakah dia adalah orang yang termasuk di dalam DPO, apakah yang bersangkutan adalah residivis, apakah yang bersangkutan adalah anggota dari sesuatu geng atau apa. Usai ditetapkan tersangka atas kepemilikan senjata api dan undang-undang lalu lintas, kini tersangka ditahan di Polres Metro Jakarta Pusat. Didalami apakah pelaku terlibat kasus yang lebih besar. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Kita ke kasus hukum lain, saudara. Hendak kabur ke Malaysia, bandar narkoba penyetor uang ke mantan Kapolres Bima Kota, Erwin Iskandar alias Koko Erwin, ditangkap Subdit 4 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Petugas dari Subdit 4 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengejar bandar narkoba di perairan Pematang Silo, Kecamatan Silo Laut, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Tersangka berencana kabur ke Malaysia dengan menggunakan kapal nelayan. Ko Erwin merupakan DPO sejumlah kasus narkoba. Salah satunya adalah bandar narkotika penyetor uang senilai 2,8 miliar kepada mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro. Usai ditangkap, Erwin Iskandar langsung dibawa ke Jakarta melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.
Kedatangannya pun dikawal ketat polisi. Dari hasil pemeriksaan, pelarian Ko Erwin ke negeri jiran telah direncanakan dengan dibantu oleh beberapa rekannya yang juga telah ditangkap lebih awal di wilayah Tanjung. Erwin adalah DPO Bandar Narkoba di NTB yang diduga kerap menyetor narkoba ke mantan Kapolres Bima. Ya, sedang melakukan penyeberangan menggunakan kapal. Ya, jadi kita melakukan penangkapan yang diduga akan menuju ke Malaysia. Peran DPO merupakan bandar sabu di NTB. Keterkaitannya mungkin nanti akan lebih jelasnya disampaikan pada saat press release ya teman-teman untuk yang lebih detailnya.